termasuk podcaster yang risetnya itu mendalam banget ya. Gitu. Banyak yang bilang kayak Mbak Dian itu tertarik banget pas waktu pertama kali podcast sama lu. Iya. Dian Piscesa kan? Bukan. Dian Pelangi. Aneh mas ini. Iya. Itu lu risetnya gimana? Baik Google doang kah? Software atau lu punya kenalan apa gimana? Kayaknya yang membedakan adalah kita kan nggak ada kepentingan untuk riset tentang Dian Sastro ya. Maksudnya lu nggak ada hari Sabtu kayak aku mau riset tentang Dian Sastro itu kan nggak mungkin kan? Nggak ada sih. Nah kalau gua kan ada kewajiban untuk melakukan itu karena besokannya mau ngobrol sama Dian Sastro. Iya. Gua rasa fakta-fakta itu sebenarnya ada di internet semua, cuman kita pada nggak ke research aja. Jadi sebenarnya nggak sesulit itu. Iya. Dan selalu memposisikan narasumber kita duluan dibanding penonton. Jadi banyak banget podcast di luar sana sekarang yang mengangkat kontroversi atau mungkin mengangkat isu yang sedang terjadi demi kepentingan para penonton. Sebetulnya kan yang bikin nyaman adalah ketika narasumbernya nyaman, gua rasa penontonnya juga akan merasakan nyaman gitu. Penontonnya gitu sih. Berarti bintang tamu di podcast itu lebih penting daripada penontonnya ya sebenarnya ya. Benar. Ya. Oke, boleh keluar silakan teman-teman. Jangan terlalu penting ya ternyata kalian ya. Bukan apa-apa, masih hujan. Masih hujan. Ya. Ntar lah. Angin kan gak enak. Kalau lu diundang podcast nih, pertimbangan lu ngambil dan enggaknya tuh apa gitu. Pernah nggak sih ada yang lu tolak, pernah nggak? Teman, duit. Biasanya topik sih, kalau misalnya podcast kayak gitu aku sih nggak pernah. Biasanya sih ya udah saling bantu aja ya biasa di podcast teman gitu-gitu. Oke. Tapi pertimbangan aku itu topik karena aku nggak mau bahas sesuatu yang aku juga no clue at all. Oke. Tergantung topiknya ya. Oke, kalau misalnya diundang ke podcast boxing? Nah, kan kamu udah mendalami. Iya, bahas boxing misalkan. Ya kan baru boxing sekali, bukan pro ini loh. Oh, lebih boxing ya. Kemana aja ya? Anda ini? Baru. Iya. Kalau lu pertimbangan lu sendiri nerima job sebagai host ini kenapa? Gua cinta akan MLD kalau gua. Iya, betul. Simpel ya. Dan khusus hari ini, sesi ini semua boleh merokok. Enggak juga. Ini indoor, Mas. Indoor. Gua kira boleh ya. Nah, kalau lu apa tuh? Pertimbangan lu untuk diundang ke sebuah podcast? Ada Lula. Ini jujur pertama. Iya gitu kan. Jajalah gitu tadi awalnya. Sama ada Lula. Aku berangkat gitu. Iya. Walaupun hujan kan makanya agak rintik-rintik tadi. Iya benar. Pertimbangannya balik lagi sih. Pasti riset juga. Jadi bukan cuma lu doang yang riset. Semua kan? Kita riset kayak ini podcastnya oke nggak gitu, ya kan? Kayak ini siapa? Kayak ada value-nya nggak buat gua atau ternyata ini cuma menggiring opini bikin karir hancur. Banyak yang gitu. Jadi blunder ya biasanya. Bener. Jadi itu sih alasan aku mungkin takut podcast kali ya. Itu. Kita potongan-potongan. Dia kena lu gitu. Sering tuh kayak gitu tuh ya. Iya. Tapi kalau gue tuh nggak pernah nyiapin topik loh ngobrol. Ngalir aja ya. Ya posisi atau misalnya. Berarti kayak lu nggak nyiapin kayak list pertanyaan tuh nggak penting gitu untuk di. Gue nyiapin list pertanyaan tapi untuk backup. Tapi let's say kita ngobrol dengan seorang musisi gitu, datang untuk promo lagu dia gitu. Iya. Nah gue akan ngomong tentang hidup dia. Lagu itu gue selip-selipin. Kalau memang arahnya kita ngobrolin tentang hal lain ya kita kesana. Jadi nggak dipatokin tentang satu topik, kemudian ya itu jadi obrolan kita selama sejam. Oke. Iya sih. Sebenarnya di podcast tuh nggak harus ada kayak daftar pertanyaan gitu sebetulnya. Betul. Jadi gimana lu? Mas. Nggak perlu daftar pertanyaan kan maksudnya terlalu gitu. Itu juga penting. Ini yang bikin ini dipotong mampus lu. Iya. Kalau gini ya, kalau kita realistis nih ya, podcast banyak banget nih. Misalkan gue punya teman yang katakanlah followersnya cuma 402 misalnya gitu. Ini vodka lu tadi ya? Enggak, air putih. Ketukar kayaknya. Gimana caranya lu bisa mendapatkan viewers kalau lu nggak punya followers dengan podcast baru lu di zaman sekarang gitu misalkan kalau bisa ngasih tips. Karena kan sekarang kayak sosok dulu nih bikin podcast baru rame. Dan sekarang kan orang tuh nyari exposure kayak di TikTok lah atau gitu.
Undang aja orang-orang kayak Lula. Oh iya. Dia yang bawa exposure seperti hari ini ya kan. Tapi rasanya ada mas-mas yang di ujung Sawangan gitu nih nggak kenal Lula gimana? Iya. Apakah Lula akan balas DM dari akun alter tadi dengan avatar figure 5 itu? Enggak, menurut gua mendingan dia bertani kalau di daerah sana. Karena apa gunanya dia bikin podcast ya kan? Iya. Atau bikin podcast pertanian ya. Iya. Kalau bahas kangkung, besok bahas. Ya kalau itu kan yang dengerin 12 orang, kalau mau ya seminar aja sih menurut gue. Iya aja ya. Offline aja. Ada gitu. grup WhatsApp ya. Bener, bikin grup menurut gue. Karena itu sih yang gue penasaran ya, cara mencari viewers ya gitu. Karena banyak banget orang ngikutin kan kayak, wah ini teman SMA atau teman kuliah ngobrol rame ini. Iya. Cuman kan dia udah jadi something dulu nih ya kan kayak ada nih orang-orang SMA ya, lu siapa yang nonton 72 jadinya kan jadi Iya. Lu gimana lu dalam perkontenan lu tips lu untuk orang mencari viewers tuh gimana sih? Kalau di konten aku sih yang penting konsisten ya. Misalkan aku kontennya itu kan lifestyle. Terus misalkan aku lagi bahasnya fashion ya fashion aja terus. Oke. Terus-terusan kayak gitu. Jadi harus ada identitas sendiri juga sih. Jadi kalau misalkan orang mau nyari misalkan tentang fashion gitu ya nyarinya udah aku. Oke, benar. Banyak yang ngira Punya kayak karakter sendiri. Lula ini gampang gitu selebgram. Enggak. Capek loh bikin story Mikir. capek loh. Mikir loh Bikin story bikin konten titik-titik. tuh. Iya. Mikir mulu tiap hari, bener revisi. Iya. Aduh revisi. Di bawah manajer duit kabur, nah banyak lah. Banyak loh kejadian kayak gitu loh. Tapi alhamdulillah aku belum pernah. Belum Jangan pernah. sampai, jangan sampai. Bener. Sering kejadian kayak gitu. Nyari duit harus berantem dulu kemarin. Iya. Boxing. Di ring loh itu. Iya sih, susah sih. Lu jadi nantang Jeffrey Nicole boxing juga jadi. Gua nantang Satria Mahathir aja lah. Itu sih. Togil. Tapi lu pernah nggak datang ke podcast terus kayak lu nggak nyaman dengan pertanyaannya gitu, kayak tak terlalu private banget atau terlalu menyudutkan gitu ya? Enggak sih. Enggak ya? Gue diundang. Iya, Iya. sebagai tamu. Gak, gue jarang diundang nih, Dek. Ini termasuk jarang di interview orang. Dia kok ngerjain skripsi sih? Bukan mas, dia main Pokemon Go. Oh, dia bukan ngerjain skripsi. Oh, dia bisa main laptop di sini gitu. Bisa. Coworking space. Dan masalahnya Acer lagi laptopnya. Maksudnya. Iya benar. Orang lu zaman MacBook gitu. Iya. Halo mas, ada orang Halo ya? Mas, dia juga nggak kita ngomongin dia ya. Dia lagi online meeting, lagi Zoom. Mas kotak-kotak. Enggak. Mas apa? Kotak-kotak. Iya, enggak dia. Sama. Vintage gak sih Sas, itu fashionnya? Apa? Vintage gak itu bajunya? Vintage. Thrifting. Aman. Baru dia baru nih sekarang nih. Yoi. Anyway, Mas, Skripsian apa bukan apa sih itu? Bukan skripsian. Lagi ada seminar. Iya. tolong. bukan skripsi. Benar. Bukan, dia dosen pembimbing. Oh, dosen. Anaknya kan ini virtual kan. Oh, dosen. Dia lagi Omega kalau nggak salah. Bukan Omega. Iya. Oh, dosen dia ya. Dosen dia. Dia lagi nge-hack. Iya, ini tipikal anak Gen Z sekarang banget. Pagi ANC, malam ngelit karaoke gitu. Jadi kayak iyalah. Jadi kerja dulu kan, revisi klien, lihat tuh frame kacamatanya tebel tuh. Penghasilan yang kecil. Nah, tapi kayak namanya juga orang kan. Iya, malam ngelit karaoke tapi besok itu kebangun pagi kalau Gen Z. Kebangun karena berisik orang tua ribut ya Mas ya biasanya. Iya, betul. Ngelit karaoke yang datang teman-teman sendiri. Nonton you are invited. Udah gitu. Iya. Lu pernah nggak kayak gitu? Lu diundang di podcast karaoke, pertanyaannya offside gitu. Mungkin karena aku picky banget sama podcast, jadi belum pernah sih ngelewatin kayak gitu. Belum pernah ya? Iya, kayak kan tadi aku juga bilang kan aku tuh takut blunder gitu. Jadi aku emang agak picky, harus tahu topiknya apa dulu. Biasanya aku mintain pertanyaannya apa dulu sih kira-kira. Betul. Kalian pernah nggak? Maksudnya sebagai host gitu, dikasih pertanyaan untuk tanya sesuatu yang menurut kalian gak nyaman? Yang jelas sih nggak di ML di spot ini ya. Itu di sini mah nyaman banget. Mungkin kalau di podcast brand sampah lain mungkin ada tuh. Bener. Ada itu kayak gitu men. Kesel aja itu jelek banget itu. Itu bagus itu. Gitu ya. Lu pernah nggak Sas? Nyaman sih enggak sih. Tapi lu ada nggak sih pertanyaan yang lu ogah jawab gitu? Iya. Nggak, mungkin dari gue yang suka bertanya kali ya. Ada batasnya ketika lo riset dan juga sotoy. Nah, itu dia. Jadi ketika lo bertanya pada seseorang gitu, lo pasti harus mikir ketika gue ditanya itu apakah gue nyaman. Keren. Oh iya. Diri lo sendiri dulu. Iya.
ketika lo berbicara tentang let's say keluarga, background keluarga, lo mau membahas tentang lo besar seperti apa gitu. Lo tahu dari Google atau dari Wikipedia orang tua lo kerja di mana gitu. Tapi kan agak nggak etis ketika lo nanya secara langsung, bokap lo kan kerja begini-gini nih. Udah meninggal bokap gua ya. Ya itu kan misalnya tuh. Ini kan misal. Ya beneran udah. Bapak lo udah meninggal? Udah meninggal gua. Sama. Iya. Tahun depan anniversary pertamanya guys, jadi masih anget banget. Tuh di makam masih ada rambutnya tuh. Belum ada daun singkong, belum ada. Tapi bapaknya meninggal juga, tepuk tangan teman-teman di sini. Tepuk tangan. Ada. Bapaknya masih lengkap, ibunya masih lengkap, tapi ngerasa broken home, tepuk tangan. Iya. Banyak yang kayak gitu, banyak yang gitu. Nah, oke. Yang bokapnya belum meninggal tapi mati di hati kalian, tepuk tangan boleh. Bener. Ya, buat yang berkomentar ya, wajar bila saat ini sampaikan pada jiwa yang gitu. Terlalu mental health mas. Tapi kemarin lu salah lu. Apa? Sampaikan pada Jawa yang bersedih lu bilang. Mana sih? Jiwa harusnya. Benar. Gitu. Iya. Tapi pribadi juga malas juga dia dibahas soal keluarga berarti ya saya. Enggak, gua nggak apa-apa. Cuman maksud gua ada batasnya untuk lo bertanya tentang keluarga. Oke, berarti misalnya pertanyaan privilege punya bokap bule gitu agak malas. Itu lebih ke gue tadi aja. Lumayan sih. Ada privilege lumayan. Privilege ya. Kalau udah gedean dikit dikira supir soalnya. Lu ada nggak pertanyaan yang lu males gitu lo ditanya ke sana? Pertanyaan yang males. Iya, percintaan mungkin mantan segala macam. Hubungan kan kadang ada yang private gitu kan. Iya, tentang mantan gitu sih biasanya. Oke. Gitu. Males maksudnya tanya mantan tuh kan gak etis ya, itu private ya. Iya. Tapi lu lah mantan terakhir kenapa? Jangan. Barusan habis ini. Melalui. Jangan ditanya dong. Jangan. Masing-masing orang pasti ada ininya sih ya. Iya. Apa topik yang orang nggak bahas. Narasumber minta cut sering ya? Ada satu. Sekali dong dari semua. Iya. Oh gitu. Ada satu yang minta cut. Dan pada saat itu mungkin karena apa ya? Karena pertanyaannya terlalu enggak juga sih. Gue gimana ya, cerita tanpa gue ngasih tahu orang ya. Iya. Cuman maksudnya ada satu momen di mana kayaknya dia tidak dalam mood yang tepat. Gue bertanya dengan hal yang salah, jadi minta cut terus kita refresh lagi baru. Tahu gue Aldi Tahir nggak mudian loh. Nggak ada yang bilang Aldi Tahir. Sorry mas, sorry. Aldi Tahir minta bayaran. Mulai internal nih kayaknya nih. Iya. Cuman emang dia 2 juta juga jalan. Demi Allah, ngebuang, ya awalnya base lo berapa gitu kan? 15. Oke. Set. Banyak kan Mas Aldi, kita nggak ada, kita media independen. Oke. Kita 2 juta gas, kata dia. Jujur, dia bilang gas. Dia bilang gas. Demi Allah, gue bilang 1,5, dia bilang gas. Kita bilang gitu sih. Jadi nyesel gak dimulai sebenarnya. Harusnya 7,5 aja. Iya. Nah tapi kan podcast tuh katanya tuh tempat yang sering dipakai untuk klarifikasi di zaman sekarang. Kalau orang punya masalah tuh lebih ampuh klarifikasi di podcast orang kadang dibandingin di podcast kita sendiri gitu. Kalau lu abis bikin masalah ya kan. Betul. Lu pernah ngerasain melakukan sebuah klarifikasi nggak dalam kehidupan ini? Kalau aku sih nggak pernah, belum pernah klarifikasi kayak gitu, jangan sampai nggak mau jauh-jauh dari masalah. Margo lah ibaratnya ya. Iya. Dengan background rumput itu ya. Rumput atau prosedur yang coach basic itu kan dia backgroundnya. Nah, tapi kan sekarang udah banyak sponsor kalau dia. Udah banyak. Iya, betul. Cuman nggak ada MLD buat apa? Iya. Cuma aku sering sih nonton klarifikasi orang. Sering klarifikasi orang. Klarifikasi orang aku sering nonton nih. Lu udah ikut ke sana juga gitu maksudnya? Enggak, nonton klarifikasi orang. Iya, teman kamu itu kan. Iya. Kebetulan ada sih beberapa yang suka klarifikasi. Sering kok dia emang klarifikasi dia. Yang hobi berkuda loh. Nah, iya. Pak Prabowo. Kita berkuda kan? Masih tuh klarifikasi kayaknya nggak perlu deh. Kalau lu emang jarang diundang orang sebagai tamu atau lu milih-milih juga kayak lu lah, lu picky juga lu ternyata. Gua milih karena maksud gua
kayak terlalu capek nggak sih ngobrol itu aja gitu. Iya. Karena nggak tahu sih yang mau dibahas apa lagi gitu. Iya Karena sih, benar. karir gue kan nggak kayak tiba-tiba gue menang FFI gitu atau AMI gitu. Benar. Kan ya begitu aja gitu. Iya. Iya kayak teman gitu tuh, ada Eda tuh tiap podcast beda mulu ceritanya. Benar enggak bohong. Ngasal emang. Tapi menurut gue gini, terlalu banyak konteks orang berpikir bahwa klarifikasi di sebuah podcast itu salah. Menurut gua nggak masalah. Gak masalah. Karena itu salah satu format media yang telah berubah. Iya. Lo pikirin zaman dulu ketika ada sebuah kasus terjadi, nggak apa-apa mas ada kucing, kasihan dia hujan di luar. Ada kucing. Ada kucing ya? Ada kucing. Iya zaman dulu gitu, ada orang sebuah kasus, media akan datang ngasih tahu bahwa dia begini-gini, akan berasumsi gitu. Nah sekarang kan udah ada wadahnya untuk orang datang secara langsung ngasih tahu pendapat dia segala macam. Jadi pasti gitu oke untuk orang klarifikasi ya nggak sih? Iya setuju sih aku. Iya sih, justru itu media yang bagus untuk klarifikasi ya podcast itu. Jadi ada wadah buat mereka nyeritain dari sisi mereka gitu. Bener. Oke. Iya sih, mendingan di podcast cuma kalau mau klarifikasi ya. Iya. Tapi menurut lu nih ya, kan ini banyak gensi-gensi juga nih mungkin yang baru mau mulai podcast juga. Ya. Saran lu gimana sih selain kan yang basic tongkrongan kan? Pembahasan apa lagi sih Ya, yang belum gua- ada sebenarnya? Kadang gue kalau jadi juri-juri podcast kampus gitu ya, pasti tuh mirip podcast mas, mirip BBC What I See, horor-hororan Ya. gitu-gitu. Selalu di situ-situ doang gitu. Apakah lu perlu cari pembeda untuk di podcast gitu? kalau Bener. lu mau ke notice. Pak, menurut gue orang terlalu membuat referensi mereka sebagai acuan mereka membuat podcast. Yang pertama ketika lo bikin podcast tongkrongan, pertanyaan utamanya adalah lau sokap. Ya, betul ya. Itu dia, iya benar. Lo 4 orang ngerasa lo lucu banget di warkop lo, terus lo duduk lo rekam siapa? Itu dia. Nah, itu menurut gue sesuatu yang sangat mungkin nyaman buat kalian tapi takutnya tidak nyaman buat orang lain gitu. Karena kalian siapa dan kalian berekspektasi akan ada yang dengerin karena merasa satu. Yang gue selalu bilang adalah bikin sesuatu yang ada marketnya, ada demand-nya, tapi supply-nya sedikit. Dalam arti, let's say, kalau sepak bola kan udah banyak gitu. Banyak. Coba cari olahraga lain yang demand-nya banyak tapi yang ngobrolin dikit gitu. Oke. Yoga. Sepak takraw. Yoga, bener gitu, apa gitu. Jadi lebih spesifik obrolannya. Karena pasti ada marketnya. Kalau bagus ya lo menjadi yang pertama dan lo bisa grow dari situ. Oke. Iya, ya. Untuk Speech yoga sih udah market. kebayang gua tamunya Anjas Mara udah masuk list ya pasti ya. Betul. Dia 4,5 juta kalau nggak salah. Iya. Oke lah. Udah sama brand itu kan? Udah sama brand 4,5 juta. Kecuali rokok, dia nggak rokok. Yoga. Ini menarik tuh ya podcast soal yoga. Bener. Itu kalau olahraga ya Oke. kan. Beauty udah banyak ya? Nggak tahu, YouTube, lo dengerin podcast YouTube ya? Belum, ini belum ada tau. Belum ada loh. Belum deh, jarang. Podcast beauty itu belum. Ngomong Iya, makeup kayak- gitu. Soalnya makeup kan biasanya perlu video kali ya buat mereka nyontohin. Iya. Cuman kayaknya enak gitu ngomongin kayak beauty blender terbaik 2023. Iya. Bisa sih, bisa. Iya lah. 5 menit kelar itu. Memang paling banyak podcast yang formatnya tongkrongan sih tapi ya di Iya. platform manapun. Walaupun biarpun semua podcast ini kalau di Spotify gitu kan, biarpun banyak podcast tongkrongan cowok gitu, tetap peringkat satunya Gen Z hijab galau ya, maksudnya. Rintik maksudnya. Iya, Iya. Itu nggak pernah turun udah bertahun-tahun di situ. Iya. Gitu. Kenapa bisa gitu ya? Karena dia hacker kali ya, dia yang ngangkat. Bukan. Dia bukan biorka dia, karena dia podcaster asli. Kalau nggak salah orang tuanya yang punya Spotify, jadi gua nggak tahu. Gua nggak bisa mewakilkan pemikiran Gen Z karena berbeda kali ya. Kalau if I can be really serious, the pandemic played a huge role. Ketika pandemi, teman-teman Gen Z banyak yang ada di rumah. Ya, Ya kan? Kita mungkin ketika kuliah kita keluar, kita nyoba sana sini. Teman-teman Gen Z enggak, mereka dalam rumah. Mereka merasa sendirian. Sekalinya keluar, mereka mendengarkan sesuatu yang menemani mereka, yaitu membuat mereka nyaman. Ya, salah satunya adalah Rintik Seduh, Iya. yang dibuat pada saat itu kalau nggak salah, dia umurnya 16-15 tahun. gitu. Benar. Dan dia mewakilkan perasaan yang dia miliki. Ini balik lagi ke contoh yang tadi. Iya. Dia nggak nyoba jadi orang lain, dia nyoba untuk nyenengin diri dia sendiri, dan akhirnya banyak yang dengerin, dan sekarang dia nomor 1 mulu. Iya, hanya dengan handphone kalau nggak salah dia pertama-tama. Betul. Xiaomi 2008 bahkan Nggak handphone. usah, kan nggak tahu. Terlalu spesifik. Tapi Iya. bisa peringkat 1 gitu. Iya, Itu iya, hebat iya. banget gitu ya kan. Benar. Berarti menurut lu Audi podcast tuh
audio atau yang ada visual yang lebih banyak yang nonton? Mau segimanapun visualnya, audio jauh lebih penting daripada visual. Oke. Audio jauh lebih daripada visual. Karena sekalinya videonya bagus tapi audionya kresek-kresek, gue yakin lo cabut. Iya. Ya kan tuh. Iya. Kameramen aja ngangguk dia bilang. Iya. Aku. Makanya dia jadi audioman kayak nggak usah kamera kata dia. Kameramen. Kirain pawang hujan. Berarti mending sleep call dibanding VCS gitu ya. Karena VCS, video call seminar. Betul. Benar. Iyalah. Video call mantra juga boleh. Iya. Lo lebih cepet kayak gini-gini bisa jadi host MLD soalnya kan. Latihan. Kalau lu lebih suka denger audio atau nonton video lu lah? Karena aku biasanya buat temenin tidur, aku lebih suka denger audio. Audio ya? Audio, Soalnya bisa sambil ngapa-ngapain. ya enak aja bisa tidur dengerin orang ngobrol tuh enak aja. Oh iya. Cuman pas kamu tidur kayak dengerin dong gitu. Iya sih. Akan berapa lama lagi sih ya menurut lu? Iya, tren podcast ini nih. Kita kan punya podcast semua nih, takutnya kan kita mulai perlu mencari Benar. platform lain gitu ya. Kadang itu udah terjadi repetisi buat tamunya itu lagi di satu podcast. Gua rasa kita nggak akan pernah kehabisan narasumber. Oh gitu. Nggak akan, karena banyak sekali genti sekarang yang berprestasi gitu. Dan pasti setiap orang punya sesuatu yang ingin diceritakan gitu. Jadi nggak akan kehabisan narasumber. Kalau berbicara seputar tren podcast ini cepet banget. 2018 ke 2019 peaknya seperti itu. Asal kalian tahu, Singapura, Malaysia, mereka masih jauh di bawah kita, mereka melirik kita gitu. Ketika 2019 kayak, ada apa nih di Indonesia gitu, tiba-tiba kok pada dengerin podcast semua. Tapi sesuatu yang sangat cepat naiknya, akan cepat juga turunnya. Dengan alasan ketika itu sedang naik, berarti supply-nya akan banyak banget gitu. Ketika supply-nya kebanyakan, demand-nya akan berkurang gitu. Jadi yang ditakutkan itu, karena saking banyaknya, terlalu mungkin sulit untuk orang-orang memilih yang mana gitu. Kesetiaannya jadi berkurang. Makanya penting banget untuk ada platform-platform seperti misalnya MLD Podcast, offline juga, jadi membedakan gitu. MLD Sport TV kalau di YouTube, ada di Noise juga kita. Benar. Iya, gitu ya. Berarti akan ada terus ya sebenarnya ya gitu ya. Betul ya. Tren podcast ini. Asal ada wadahnya selalu. Betul. Berarti apakah podcast akan membunuh radio? Gue rasa sih enggak, karena radio akan berjalan terus dengan sendirinya gitu. There's always demand untuk radio, akan berjalan juga dengan podcast, saling melengkapi. Radio sekarang udah ada yang ada di digital platform juga, dan podcast juga mulai promo ke radio, jadi mereka saling mengawinkan. Kalau zaman dulu kan radio killed the video star gitu, video killed the radio star gitu, yang menurut gua ya enggak juga kan, radio masih aktif sampai sekarang. Gitu. Gak ngaruh juga ya, gak harus podcast itu membunuh. Bener. Radio gitu. Ya. Lo kalau lo ketika memilih buat podcast lo berdasarkan apa? Kadang aku suka nyari yang educational juga sih tentang hidup, tapi most of the time aku tuh nyari yang lucu-lucu. Karena yang menghibur gitu, karena kadang kan suka suntuk ya habis kerja gitu-gitu, jadi pengen nyari yang uplifting mood aja sih sebenarnya. Saran dong, ada saran. Podcast lucu. Podcast lucu apa? Podcast lucu. Menurut gua podcast Kesel Aja pertama ya. Itu yang pertama udah pasti. Kesel aja. Kesel aja. Ada tuh di. Ada di. Sama di Noise tuh ada Semu Pendek podcast juga. Semu pendek. Nah, yang dibilang itu punya dia semua. Oh baik. Nanti aku dengerin ya. Iya. Podcast seminggu itu yang paling lucu di Spotify menurut gua. Podcast seminggu itu terlucu ya. Kalau lo nyari kakaknya doang, menurut gue itu udah yang paling ultimate sih. Oh itu ya, podcast seminggu gitu. Kalau lo mau cari kayak kehidupan lucu tapi masih soal kehidupan gitu ya, PAM menurut gue podcast awal minggu. Oh iya betul. Kalau yang kehidupan doang baru lo rintik seduh ibaratnya. Oh iya. Gitu ya kan. Kalau apa? Nggak masuk. Hah? Mangnatok udah nggak perlu diomongin, udah nomor 1. Nomor 1. Iya. Soalnya kan tiap hari Hanan Ataki kalau gue. Apa itu ya? Hanan Ataki. Hanan Ataki. Sama Lentera Malam ada juga. Itu kan beda, beda genre. Beda Mas. Kalau lo apa podcast favorit lu sih? Podcast favorit gue udah pasti adalah podcast Mas, termasuk juga podcast termasuk sama Magnatos. Gue jujur sih, gue jujur ya awal-awal ngikutin tuh Magnatos ya. Gue nonton Ardito di Magnatos.
Dian Sastro ya kan, Aryo Bayu. Bayu. Itu menandakan kita baru denger. Itu podcast Tamu yang baru. Iya. Itu kan udah lama di. Arito udah lama. Udah lama. Itu rame tuh setelah dia pulang dari pendidikan. Mohan pernah ya? Mohan pernah. Iya. Berarti next Lula. Lula. Dan Oja Sastra. Itu ya insya Allah ya tahun depan mungkin ya. Iya. Karena sekarang juga udah Desember kan, berarti sebulan lagi. Plot dulu ya. Iya. Berarti itu ya mencari hiburan ya kalau di podcast itu. Iya, mencari hiburan. Enggak nyari yang kayak berat-berat gitu, podcast yang berat-berat gitu ya. Mungkin nanti dicoba dengerin sih, coba dengerin dulu. Apa? Didengerin dulu, riset coba dengerin dulu ya, yang berat-berat kayak gitu. Tapi ya semuanya yang lucu-lucu sih, yang menghibur. Yang menghibur. Iya sih. Sama sih, kebanyakan kita juga pasti. Tapi memang kebanyakan komedi itu lumayan banyak ya sih di top chart komedi ya. Manapun ya. Jadi if you go to the States gitu atau di Amerika itu genre paling kuat. Salah satunya adalah komedi memang. Untuk podcast. Tapi nomor satu mereka adalah true crime. Apa? True crime. Kriminal. Okay. Jadi true crime itu lebih kayak ya ada pembunuhan di daerah sini kita cari tahu. Jadi biasanya detektifan gitu. Jadi Diceritain gitu ya. Betul. Iya, Terus sih. Nah, gue mencoba membuat itu di sini. Nggak work sama sekali. Karena untuk mereka true crime buat Indonesia market paling tinggi adalah horor. Jadi horornya kita adalah ya true crime-nya mereka. Itu yang dominasi di sana. Tapi banyak sekali podcast di luar yang menurut gue the thing with podcast adalah kan nggak dipantau KPI ya. Jadi ketika lo membuat sebuah podcast bahaya sekali ketika lo mengucapkan sesuatu dan orang terinspirasi untuk melakukan sesuatu gitu. Iya. Banyak orang yang nggak tahu cara mengkurasi kata-kata. Terutama let's say kita ngomongin mental health gitu. Lo kan nggak bisa ngomong sesuatu terus yang lagi mendengarkan, oh gue begini juga, gue mendiagnosa diri sendiri gitu. Iya. Jadi emang kalau di US yang membedakan adalah podcast itu dikurasi. Kalau kita kan bisa rekam langsung upload gitu. Itu menurut gue agak bahaya juga sih podcast. Mungkin karena di sana, karena di sana crime-nya lebih banyak juga ya di Amerika? Mungkin. Dan di sini mungkin pendengar Gen Z gak peduli true crime, Gak peduli. True crime paling mereka. True crime, nangis. Iya, benar. Harus menyesuaikan kita ada di mana dan pasar kita siapa ya. Ya, ngapain ngurusin crime di luar gitu, di rumah sendiri juga kejadian gitu kan. Iya. Benar. Iya. Tapi bapak lu masih ada, Zak? Pak masih ada. Apa? Bapaknya masih ada. Masih, cuman sosoknya yang Enggak, masih ada. Masih ada. ya lu kemarin Nyokap gue masih ada dia juga. makan nih lauk bebas apa aja, asal Piringnya agak retak dikit. karena kan bekas bokap lem. Oleh. Kurang dari karaoke biasanya. Abusive. Enggak. Gue jadi kira broken home beneran anjir sama Ya kan penonton. Gak apa-apa lah. Gak semua keluarga sempurna. Gak semua keluarga sempurna. Iya. Aman lah. Biar Ovi nggak bagus-bagus banget lah di mata orang. Iya. Tentang keluarga gue sekarang topiknya. Kayak uya-uya gini ya. Gitu ya. Berarti true crime lu pernah coba tuh ya sih? Gue pernah membuat true crime. Misalkan Lula bikin podcast nih ya sih. Iya. Konsepnya seperti apa menurut dan membahas apa menurut? Iya, Lula nih. Kok dia kakinya bisa begitu ya? Maaf. Baru mulai zaman sih. Enggak, maksudnya misalkan Lula bikin podcast. Mas, jangan itu. Asbak, ada asbak kah? Ada. Jangan. Kayak Darsim tadi ya. Lu udah ya bikin podcast? Misalnya gitu. Kita sebagai podcaster nih, coba kita bikinin Gue nih. nggak tahu, mungkin harus nanya ke follower saya Lula mungkin. Lu mau gua ngomongin apa gitu. Q&A. Pakai NGL dulu. Iya. Pakai NGL dulu. NGL, Nergana gitu ya. Jadi menurut gua harus nanya ke market lo dulu. What do you guys wanna hear gitu. Oke. Atau ntar dijawab, gue sengaja ngomongin Kak, diam aja cantik kalau kayak gitu gimana? Ya benar ada juga gitu. Ada yang gitu mas. Misal podcastnya bahas kuliner nih. Iya. Judul pecel Lula gitu, oke nggak menurut lu? Pecel lele. Itu juga biasa terlalu Iya, kan ngelihat dia gue jadi nggak kayak mikiran gue bukan makanan dong kalau ngelihat dia. Iya sih. Top main gue bukan makanan. Apa ya? Ya olahraga sih, kalau ngomong olahraga gitu. Olahraga. Iya kan? Aku selalu sharing tentang olahraga aku setiap hari. Oke. Catur. Bukan.
selula ini masa catur. Ya, siapa tahu kan catur. Tapi olahraga di luar juga katanya Sweet. Kalau sweet bukan olahraga gitu. Bukan. Tapi kan di luar banyak podcast yang kayak untuk nemenin lu jogging, Iya. Oh iya. apa fitness gitu-gitu. Iya. Di sini belum ada ya yang kayak, ayo 2 kilo lagi bro, 2 kilo lagi. Sikap. Ayo. Iya, Berarti ide bagus ya. Iya kan? Suara lu bayangin kayak, kamu bisa sayang. Benar. Iya. Ya, tapi lo bayangin buat orang-orang yang kayak lu lah, yang dengerin sambil tidur. Apa? Bayangin sebagai orang kayak lu lah yang dengerinnya sambil tidur. 2 kilo lagi. Apaan 2 kilo lagi? Iya sih, benar ya. Bingung sih. Lu bikin segmen khusus yang lu dengerin. Menurut gua repot, kalau gitu repot. Apa? Jadinya repot kalau gitu. Repot ya. Iya. Jadi biar bisa dari pagi sampai malam juga bisa Iya, didengerin ya. benar. Oke. Iya sih. Tapi benar gitu untuk olahraga gitu kan buat cewek-cewek gitu kan. Ayo sis, bikin dia nyesel gitu kayak. Iya kan? Kamu hebat kok. Kamu hebat. Ini sebenernya cantik. Kali ini apa? Jadi sebenernya cantik. Cantik ya. Semangat workout gitu Iya. kan. Nah, karena kalau yang di luar itu lu emang dia ngerekamnya sambil dia Sambil lagi jogging. olahraga. Iya. Ayo bareng sama gue bro, bareng sama gue bisa. Jadi seakan-akan olahraga bareng gitu ya. Jadi olahraga baru via audio. Cuman kan kalau di sini, ayo semangat. Tahu bulat. Ya masuk. Iya benar. Gitu ya. Itu belum ada yang bikin loh di sini. Belum ada. Belum. Bikin apa kita ya? Bikin kali kita ya. Kali ya. Minta kali yang MLD ya? Minta Segmen itu ya. Siap, gua podcast di GBK siap. Gak ada yang mau dengerin, lu ngapain di GBK? Joggingnya katanya ada yang barbelan, ada yang dia. Iya, biasa treadmill lah biasanya. Iya. Ada Nirina Zubir nanti lewat. Iya, benar. Sama Andin biasanya. Sama Andin, benar. Iya. Berarti Lula cocoknya bikin kayak gitu menurut lo ya? Iya kali ya, olahraga kali cocok. Olahraga beauty. Benar. Betul. Out of the box lah, otomotif. Wah, Oh, boleh. Iya kan? Iya. Banyak sekarang cewek-cewek ngedrift. Iya. Ya kan? banyak sih, banyak. Anindita Hidayat. Iya. Ah. Iya. Ngedrift dia sekarang kan. Iya. Tapi mantannya Arab. Wendy. Rahel juga banyak. Rahel siapa? Amanda. Rahel dia mas. Ya. Lula ya. Ya. Lula Raga Podcast gitu. Lula Raga Podcast Oke. juga. Oke. Ya kan, menurut gua sih itu keren tuh. Boleh sih. Makasih ya idenya. Iya. Ya atau kayak kan tadi olahraga. Lu latihan, gua ngomong. Itu. Lu latihan, gua ngomong. Lu latihan, gua ngomong. Iya. Istirahat ganteng gitu. Iya. Terus kan ada episode dia nge-tag di Amerika. Oke. Ada LA di dalam Lula gitu. Terus dia bikin vlog di jalan-jalan, Bikin vlog. liburan. Harus bahas mantan kan masa lula gitu. Bisa. Banyak kok, Banyak. Bisa, iya. Ntar kita kasih info ya Lula ya untuk ide-ide ini ya. Iya. Ada charge-nya loh. Ada. Kirim aja nanti ya. Terima kasih. Saksinya banyak soalnya. Banyak banget. Iya sih ya. Gokil. Ini ada sesi Q&A ya kita? Belum? Oh sekarang? Saya udah mulai bingung nih. Biar timer nih soalnya. Oh iya. Gue kira ada Q&A. Ya. Tapi teman-teman kayaknya ada yang mau nanya? Gak ada ya? Oh ada. Tuh. Ada. Sorry banget kita gak ada sesi Q&A. Ya, ada. Oh, ada. Q&A-nya. Oh iya. Mas, Silakan Mbak. Silakan, Mbak. Oh iya. Siapa? yang Pelukan dong. Cium dong. Jangan. Soalnya lo. Pendekin. Ketinggian itu, pendekin. Egonya. Tes. Sebelahnya ceweknya goblok. Oh ceweknya itu. Siap. Proklamasi. ya. Nanya apa Ukti? Apakah podcast haram ya menurut anda? Ada. Oke, sebelumnya halo Mas Ian Lawrence. I'm actually a big fan of you. I listen to most of your podcasts, and I'm amazed the way you're asking your interview your guests. I love it. And the question actually related to this. No, serious. The question actually related to this. So, how do you normally put yourself? Sorry, agak berkembang dikit. Gimana? Iya. Oh, halo, Bukan dengerin. yang kita tahu ya, itu ada. Soalnya di sini nggak ada speaker ke sini. Iya benar. Kita nggak dengar suaranya. Iya. Ini jelas segini. Iya. Yes.
Yeah, so the question is, how do you normally put yourself once you had a change to interview your guest stars so you can have a good quality question and good quality topics? Okay. And actually there's a second question, may I? Go ahead. Go ahead. Okay. So the second question is, how do you see engagement? Is it still matters for you since your all of your guests are most of it like have a very niche listener? Oke. Ini gua jawab. Berarti orang-orang pada brengsek semua pada ketawa. Iya. Paham, gua ngerti. Oh iya. Oke. It's enough. Gini, enggak. No, belum selesai. The second question is. Yeah, the second question is, how do you see engagement? Is it really still matters for you since your guest stars most of it like have a very niche listeners? Okay. So yeah, siap. for you. We are the world. Kan gue udah bilang pilih yang masnya aja tadi. Sorry ya mas ya. Makasih mas. Ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan banyak. Oke, Google. Gak usah. Iya. Tadi pertanyaan kedua adalah engagement ya. Oke. Yang pertama tadi soal pertanyaan ya, soal apa? Okay, how do you? Okay. Oke. I think in English or in English? Oh my god. Of course, man. Oh my god. Oh, why not? Falling in the deep like a yellow. Yeah. Look at the stars, man. Yeah. Look at the stars. Oh my god. Iya, harus selasa. Beda, ya. I see Jerusalem. Oh iya. Gimana caranya menyiapkan pertanyaan yang top notch untuk tamu kita gitu ya? Oke. Ini bahasa Indonesia aja ya kita kan? Ya. Kita kasihan buat teman-teman dari Tambun soalnya. Iya. Tadi apa teman-teman? Sumpah, benar. Iya. Soalnya kalau gue lihat sebelah kanan ada orang pabrik Cibitung juga kayaknya. Jadi kita agak aja gitu ya. Buat yang dari Tambun boleh les lihat dulu ntar balik lagi ke sini. Iya. Buat yang dari Bekasi ini Manggarai terakhir jam 8 ya. Benar. Kebetulan kalau dari Kerawang kemarin ada demo nggak bisa datang. Iya. Oke. Sebelumnya Bismillah dulu saya jawab dulu. Oke, benar. Bismillah. Jadi, I think to answer your question, adalah kasih tahu aja lu lah untuk membuat sebuah pertanyaan yang mungkin membuat mereka here's the thing. Good answers only come from good questions. Oke? Jawaban bagus datang dari pertanyaan bagus. Dan pertanyaan bagus tercipta dari riset yang bagus. Jadi once lo bisa menemukan formulanya untuk bagaimana cara meriset dan dari sebuah riset menjadi sebuah pertanyaan, gua rasa jawabannya akan bagus. Nah, gue menjual kelas riset itu ada di harga 400.000. Terlalu sales. Oke. Tapi Ukti punya podcast Ukti. Iya. Tapi ada rencana ingin membuat. Nah, buat banyak ada keranjang kuningnya di sini bisa tadi ya. Ya menurut gua kayak gitu. Tapi to be honest with you, gua buat sebuah platform atau mungkin sebuah format bagaimana cara membuat sebuah pertanyaan bagus dari riset gitu. Simpelnya kita tanya, lu lah when's your birthday? 17 July 2000 atau 99 gitu, perfect. 7 Juli 99 kita jadi tahu zodiaknya, kita jadi tahu pada tahun 99 7 Juli apa yang terjadi. Betul. Tepatnya adalah 7 Juli juga adalah ulang tahun pasangan gue. Jadi gue tahu misalnya gue bisa nanya-nanya sedikit tentang lu punya kesamaan ini apa enggak sih gitu. Benar. Jadi it all correlates gitu agar menjadi sebuah jawaban yang bagus. Dan yang kedua engagement. I do believe engagement itu penting gitu. There's no doubt gue mengundang bintang tamu dengan engagement tinggi. Oke. Itu membangun, gue rasa medianya juga saling membantu karena ya ada kebutuhan itu untuk ada di dunia sosial media gitu. Oke. Ada kepentingan untuk kita menjadi yang terbaik gitu. Kalau enggak, ya lo akan terpendam terus. Lo akan di bawah terus. I hope that answers your question. Gimana? Terima kasih, thank you so much. Terima kasih Mbak Lydia. Jawab ya. Ya.
Kabarnya Mbak ini habis dari sini ke Bajawa katanya ya. Ada. Nggak usah. Oke, Mas yang di belakang. Nah, tadi di sini ada pertanyaan 13 dulu sebelum Q&A. Pertanyaan 13 dulu ya. Ya, 13. Ya. Oke. Ya. Bang Bos nggak becus. Udah gue berantakin. Nah, belakang ini kan ya, nggak Boleh di-bridgingin dulu biar nggak patah gitu. Sikat. Bridging kita itu iya. nggak jarang satu sesi podcast tuh nimbulin pro dan kontra. Betul. Iya kan? Kira-kira hal tersebut mempengaruhi perjalanan podcast atau enggak? Gimana cara menghadapinya? Karena gue tadi setuju sih yang Lula bilang kayak podcast tuh takut blunder gitu kan. Sekarang tuh kayaknya dibandingin gue bikin konten atau gue upload video stand up gitu, justru yang paling bahaya tuh ngobrol-ngobrol doang ya. Sekarang kita kadang ngobrol kan Ngalur aja. Jadi overshare. Dipotong di TikTok gitu-gitu kan. Iya. Kadang kita Itu. ada yang mau dipotong nggak? Kayaknya enggak deh, aman deh. Ternyata ada aja Iya. celahnya. Gue sempet ngerasa sih kayaknya lama-lama nih kayak waktu itu ada musisi bermasalah kan kayak Iya. lama-lama mungkin musisi nggak bakal mau nih ngambil podcast yang Iya. ngapain gitu ya kan. Gue rasa sih balik lagi berarti kepentingannya untuk orang lain kan kalau itu klarifikasi atau isu-isu yang sedang ada gitu, itu kan kepentingan orang untuk mereka menjadikan itu sebuah kasih makan ego mereka dan rasa penasaran itu. Ketika lo mendahulukan narasumber, yes, berarti dia nyaman, orang-orang akan nyaman gitu. Jadi ada dua tipe di sini, di mana tipenya adalah untuk memuaskan orang lain dan juga memuaskan si narasumber. Nah, ketika lo membuat sebuah podcast dan orang udah takut duluan gitu, ya it will find its market, tapi keep in mind apapun yang lo lakuin, netizen pasti komentar. Oke. Mau sebagus apapun, antara lo dibilang pencitraan atau apa, pasti ada komentar itu. Gue sejujurnya sampai tahap ini masih belum setebal orang-orang di luar sana gitu. Gue masih takut ketika orang komen gitu. Tapi we just have to deal with it karena kita di negara di mana orang bebas berkomentar. Dan gue rasa itu yang membuat Indonesia sangat indah karena we have that freedom of speech gitu. Banyak negara di luar sana yang tidak memiliki freedom of speech sebesar itu. Jadi sekarang tergantung di kita. Lo bisa membunuh karir orang dari jempol lo gitu. Pikir dua kali menurut gue. Use your freedom of speech sebagai sesuatu yang menguntungkan daripada merugikan. I don't know. Do you agree atau gimana gitu? I agree. Exactly. Mengenai freedom of speech ya. Jadi komen-komen itu lu sendiri masih takut ya. Makanya buat teman-teman, gak apa-apa lah komen first dapat apa kak, gak apa-apa deh. Lu baca nggak lo komen-komen lo di konten-konten lo? Atau lo tipe yang cuek upload udah tinggal? Baca sih, baca. Kadang suka emang ada aja lah pasti. Cuman ya udah mau gimana lagi. Benar. Udah resiko sih sebenarnya. Benar. Hari ini udah ngapus berapa komen? Udah pernah ngapus sih. Oh, nggak pernah ngapus. Aku biarin aja kalau ada hate comment segitu atau apa aku biarin aja ada di situ. Gak aku hapus. Gak pernah ngapus ya, oke. Gua salut banget sama Mbak ini dari tadi HP-nya depan muka nih, keren banget gitu. Kenapa? Gua salut banget nih dari tadi IG live kayaknya nih dia. Iya loh, di Camprok dia. Apa? Ada. Yuk, kita ke mas-mas. Ke mas-mas itu enggak deh? Udah selesai laptopannya ya? Ya, silakan mas. Oke, ini dia. Kan saya. Cek. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Langsung. Pertanyaan ini sebenarnya mengenai ke pengalaman kakak-kakak sekalian, lebih tepatnya ke industri persiaran yang tadi disinggung lebih mengenai podcast. Sebenarnya itu lebih sulit di mana sih antara proses saat masuk atau terjun seleksi ke dunia industri persiaran, khususnya podcast, karena kan pasti tantangannya banyak sekali, entah mungkin training atau saingan dari kompetitor yang lain, atau proses saat berdialog bersama lawan bicara. Karena pasti saat berdialog banyak sekali tantangannya. Apalagi kalau misalkan lawan bicaranya mungkin dari pemerintah gitu. Dan kalau bisa tambahan sedikit, bagaimana cara beradaptasinya menghadapi tantangan tetapi saat itu juga saat berdialog begitu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih perwakilan BEM Unindra atas jadi untuk masalah minyak bumi gini nih mas. Nggak ada yang nanya. Iya. Nggak ada. Bisa diulang dengan bahasa Inggris nggak mas? Biar Nggak mesti bahasa Inggris. Semua bahasa Inggris. Iya, kayak dia juga bisa gitu kan. Nggak ada. Mas datang ke sini mau nonton apa mas 3 hari ini? Iya, 3 hari ini. Inter siapa? Natwa Siap sama JKT. Beneran neduh lu di sini ya. Beneran neduh dia. Pertanyaannya adalah kesulitan ketika memulai membuat podcast ya ibaratnya ya, gitu ya.
Itu dia tadi. Dan berdialog dengan lawan bicaranya. Iya sih. Kadang-kadang ya plusnya lu sebagai pionir itu kan, lu jam terbang lu orang udah kayak kadang plus minusnya gitu kan, dia udah duluan nih, ya udah dia aja gini. Nah, oke. Pertanyaan apa tadi, bagaimana? Dikiti main jam berapa yang ditanya? Benar. Terus sih main gak gitu. Kesulitan ketika membuat podcast ini. Karena ini nggak ada speaker di sini, jadi lo nggak ada. Jadi kesulitan mengawali sama pernah nggak sulit berdialog dengan tamunya. Oke. Kesulitan ketika mengawali adalah sama seperti lo membuat konten gua atau lo merasakan ini atau enggak. Ketika lo awal membuat sebuah project gitu, lo akan mendapatkan pendengar yang banyak. Let's say 1.000 gitu. Terus naiklah ke 2.000 di minggu kedua. Di minggu ketiga tuh akan turun. Itu akan turun. Dan itu akan turun sampai akhirnya stabil, let's say di angka 300. Ketika lo di momen 300 itu tuh lo diuji sebetulnya. Lo mau tetap konsisten apa enggak? Karena lo akan antara pilihan, ya udah deh, nggak ada yang dengerin gue juga, gue kelar. Atau ya udah gue akan puas dengan 300 sampai akhirnya naik sendiri. Jadi stability is very important ketika lo membuat sebuah karya. Nah, yang gue harap orang ngasih tahu gue dulu ketika gue buat podcast adalah your first 50 podcast, 50 podcast pertama lo, podcast 50 episode pertama lo akan jelek banget. Dan lo akan belajar habis-habisan dari 50 podcast itu. Setelah itu baru lo akan lebih mending gitu. Jadi sabar untuk itu. Dan ketika ngobrol dengan lawan jenis, bukan lawan jenis, apa tadi? Lawan bicara. Lawan jenis juga nggak apa-apa juga. Lawan arah juga nggak apa-apa. Nggak boleh, lawan arah nggak boleh. Lawan orang tua. Nggak boleh, lawan orang tua juga nggak boleh. Lawan Seu. Nah terus? Nggak usah. Tadi apa? Oh iya. Ketika lo ngobrol ada kesulitan gitu. Ada satu hal yang namanya dead air. Dead air kan lo tahu kan. Dan lo pasti pernah dapet tamu yang ketika lo bertanya jawabannya dingin. Iya kan? Gimana hari lo? Bagus. Terus dia biasanya melengos. Agak sulit gitu. The easiest way adalah lo hindari pertanyaan siapa, kapan, dan di mana. Jadi use how, why gitu. Daripada nanya lo tadi makan siang apa gitu. Coba gue nanya Lola, tadi makan siang apa Lola? Spaghetti aglio olio. Kelar di situ. Tapi kalau gue nanya, kenapa lo milih spaghetti aglio olio tadi makan? Soalnya gue suka sih pedes-pedes gitu. Exactly. Oh berarti lo suka yang pedes-pedes itu? Iya benar. Oh iya. Kayak gitu ya. Itu praktek. Praktek. Ya. Nah di kelas gue yang 400.000 dan kebetulan 100% ke anak yatim. Alias gue. Dan adik-adik gue. Iya. Adik-adiknya yang dinafkahi. Iya, masih ada satu lagi ya pertanyaan terakhir. Masih ada satu lagi pertanyaan. Buat yang nanya dapat hadiah langsung dari MLD Podcast. Bahasa Inggrisnya kita sambut pakai gelas MLD ya, teman-teman. MLD. Dan banyak juga panitia ternyata ya. Iya, benar. Iya. Halo, perkenalkan nama saya Nindi dari popbella.com. Mau tanya ke Kak Iyas, kan kalau lihat perjalanan karir buat podcast kurang lebih udah hampir 5 tahun. Nah, kira-kira gimana cara menghadapin situasi waktu stuck bikin konten, apalagi kalau ngelihat persaingan orang-orang yang bikin podcast makin banyak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bagus tuh. Ya. Yang pertama, gue selalu menempatkan diri gue membuat sebuah karya seperti hari pertama gue membuatnya. Jadi gue besar di Tambun, jujur aja. Jadi dari tadi gue ngecekin kalian, sebetulnya gue ngecekin diri sendiri. Tambun. Sama rumah Soleh dekat? Tetanggaan. Kebetulan tetanggaan. Jadi gue pernah ngeliat Diki pakai celana dalam. Iya. Hal ini sering mampir? Hal ini enggak, mereka bisa. Tapi dulu pas si Sule sama mantannya langsung jalan tempat enjang itu loh. Ini loh kan enjang. Enjang gede. Enjang dia. Apa Mbak? Sorry. Udah. Ketika hari pertama gue besar di Tambun, gue selalu penasaran apa sih rasanya ngobrol sama artis. Gitu, karena gue begitu jauh gitu. Apa sih rasanya gitu. Mindset itu sampai sekarang masih gue tanam gitu. Setiap gue ketemu Dian Sastro masih sama rasanya seperti gue bertemu Dian Sastro
ketika gue belum kenal gitu. Pertama kali gitu. Pertama kali. Jadi lo rawat rasa penasaran itu karena ketika lo rawat rasa penasaran itu, ya berarti lo akan peduli terus gitu. Lo nggak akan merasa bahwa lo lebih baik daripada orang lain atau apa. Jadi konsistensi itu berdasarkan perasaan yang lo rawat di awal, karena emang sesayang itu gue sama cara ngobrol ini gitu. Itu yang menurut gue paling penting sih, gimana caranya agar lo nggak punya kreatif block itu. Jadi selalu lo penasaran terus aja, selalu menjadi anak kecil. Anak kecil kan selalu nanya, ini apa gitu, ini apa gitu. Lo rawat diri lo seperti anak kecil gitu sih. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Iya. Tapi kadang PR-nya gitu ya, kalau misalnya terlalu udah deket banget nih jadi teman nongkrong, sahabat, itu gimana tuh? Itu bener sih, ketika makanya gue jarang undang temen. Karena lo jadi kayak bingung lo mau ngomongin apa lagi gitu. Malah internal ya. Terlalu banyak internal. Jadi gue biasanya gue tetap jaga jarak, tapi at the same time masih menjalani komunikasi gitu. Iya. Jangan terlalu deket banget berarti ya. Iya. Yuk closing statement katanya gitu. Cukup statement ya. Jadi closing statement untuk hari ini teman-teman. Tadi sebelumnya ada 400.000. Ada hadiah untuk yang bertanya dari Udah dikasih Mas. Udah dikasih Mas tadi Mas. Ya intinya podcast itu adalah platform yang masih menjanjikan lah ya. Kalau dari Ukti baru memulai sekarang masih belum terlambat untuk mengikuti skena podcast ya. Benar. Mau tentang apa? Untuk pakai bahasa Inggris juga podcast ya? Podcastnya tentang apa? Tentang apa rencananya? Oh, budidaya palawija. Hah? Tentang apa? Apa? Horor ya? Oh gitu. Tentang horor. Ya. Bener ya kata Iyas tadi, horor masih top. Horor tinggi. Iya. Ya paling gampang sih ketika lu mau membuat podcast, dengerin podcast yang banyak, termasuk MLD Podcast. Betul. Kalian kita mau bilang terima kasih juga untuk MLD Podcast. Iya, benar. Kita kesempatan untuk ada di sini. Iya. Kita bersama-sama memberikan tagline-nya MLD Podcast. Oke. Terima kasih udah menyaksikan. Yes. Ya. Tolong jangan terlalu bagus banget, ntar gue Mas Asar kegeser. Itu. Jangan terlalu bagus. Ya. Intinya thank you teman-teman. MC-nya dari tadi makin nunggu makin naik ke atas ya. Oh ya, sebentar MC. Thank you teman-teman, jangan lupa untuk di follow MLD dan didengarkan podcastnya di YouTube MLD Sport TV. Betul. Di setiap hari Minggu dan versi audionya juga ada di hari Selasa di aplikasi Noise gitu. Jangan lupa juga di follow di MLD Sport ya. And get yourself inspired by MLD Sport. Tepuk tangan sekali teman-teman. Thank you.